Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan 3 orang profesor yang akan membahas tema yang cukup lumayan berat ya. Membangun Palembang yang berdaya saing global. Ini saran pakar. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 orang profesor. Selamat datang. Yang pertama Profesor Dr. Tan Malaka, Moh DRPH SPOK HIU, Chairman Advisory Board Inos Pro. Selamat datang di studio Tribun, Prof. Yang kedua ada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Selamat datang di Tribun Sumsel, Prof. Selamat sore, selamat malam. Ya. Dan yang terakhir yang tidak asing lagi Profesor Abdullah Idi, Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sosiolog kita. Ya. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Ya. Pertama mungkin yang tengah dulu ya, Prof. Tan Malaka. Membangun Palembang yang berdaya saing. Sejauh ini secara global, menurut pandangan Profesor Tan Malaka itu seperti apa Palembang? Dan kedepannya prospeknya seperti apa? Ya, terima kasih. Para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihatnya kalau bicara Palembang dengan daya saing internasional itu lebih banyak sebagai opportunities ya. Karena pada saat sekarang kita masih berada banyak sekali kekurangan. Dan karena itu ya harus bersungguh-sungguh membangun Palembang. Jangan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja tertinggal dari kota lain. Dan kita sebetulnya sudah banyak yang tertinggal. Sehingga kalau Anda bicara pada level internasional berdaya saing, itulah sesuatu yang opportunity yang relatif jauh. Kita harus realistik melihatnya. Dan karena itu, saya pikir pada kesempatan ini rekan saya yang berbasis engineering, rekan saya yang berbasis sosiologi bisa memperlihatkan. Saya akan membicarakan dari perspektif health and hygiene. Sesuatu yang high profile dan banyak dikeluhkan oleh publik dan memang memiliki banyak sekali opportunities di bidang itu untuk tidak menyebutnya sebagai kekurangan. PR besarnya apa, Prof, kira-kira? Well, jadi yang pertama Anda bisa lihat, saya lihat yang mudah-mudah aja dulu. Kota ini tidak ramah kepada orang tua dan anak-anak. Sudah berapa tahun adanya bus dan LRT, saya nggak pernah naik. Karena seperti bus itu dia berhenti aja sebentar, harus loncat dan seterusnya. Handicap di mana tempat mereka parkir juga nggak ada. Trotoar tempat jalan itu sedikit sekali yang ada. Dan salah-salah kita ketabrak mobil. Ya. Ini pada satu rekan dokter yang lagi jogging di Jakabaring, nanti ditabrak motor kan. Jadi dari sudut pandang itu dari sudah itu jalan. Kalau kita melihat ada beberapa titik transportasi di Palembang ini yang macet sejak zaman bahula sampai sekarang. Pak Limo di depan SMA Muhammadiyah, jingoklah itu di depan rumah sakit. Ya. Saya sedikit-sedikit dialog Palembang kan, di depan rumah sakit itu kenapa? Karena di situ rumah sakit polisi, jadi polisinya mereka tidak mau menguraikan itu. Apalagi dari sudut pandang health and hygiene, kualitas udara. Kualitas udara kita kotor, kita punya datanya. Dan pemantauan kita nggak cukup, pemantauan kita cuma satu di Kenten. Dan itu untuk mewakili Palembang susah, tidak cukup untuk mewakili Palembang. Masa yang di Kenten bisa mewakili yang di Bukit? Itu nggak bisa. Jadi saya kira kualitas udara Kota Palembang dari data yang ada, itu kelihatan bahwa dia amat kotor, terutama untuk parameter particulate. Ya, particulate adalah debu, banyak sekali debu. Bagus dari sudut air. Nah, air ini kita salah satu yang bagus di Indonesia. Karena coverage kita menurut data Palembang itu 90%. Kalau data saya 85%.
Cuma masih banyak yang nggak punya saluran. Karena untuk dapat sambungan baru itu orang harus bayar 1 juta. Sudah itu kekurangannya soal air itu. Yaitu kita nggak tahu kualitasnya yang sampai ke rumah. PDAM itu memantau. Tetapi kita tidak bisa ngecek hasil pemantauan. Nggak ada. Nah ini sampaikan kepada PDAM. Bahwa nggak bisa. Kalau penduduk ini beli air, maka harus diberitahu mereka kualitas. Anda bisa sebagai wartawan bisa follow up isu ini. Ya. Nggak ada di website mereka. Jadi yang sampai ke rumah apa? Kita nggak beli air di PDAM. Kita beli air di rumah. Tapi kualitasnya di rumah kita nggak tahu. Itu air minum. Sampah. Kau lihat, seperti saya katakan beberapa kali, dikutip oleh wartawan, bahwa pengelolaan sampah kita primitif. Yang ada di TPA Sukawinatan itu open dumping. Kalau mau ada inspeksi karena untuk audit atau apa inspeksi dari Jakarta, baru ditimbun tanah supaya kelihatan lebih bagus. Itu adalah open dumping. Dan kalau kalian datang ke sana, lihatlah cairan hitam yang disebut dengan leachate itu di bawah, busuk. Kalau kau datang ke sana, sampai pakaian dalam kau juga busuk. Bukannya cuma di baju di luar. Apalagi transportasi, keamanan. Ini yang terburuk. Ini salah satu kota yang buruk di Indonesia untuk keamanan. Ya, kita berani kalau di luar negeri di mana kita jalan bawa barang seperti laptop. Tapi kalau di tempat kita sendiri lahir di sini, seperti saya katakan, maghrib bawa laptop di pelaju, berani nggak kalian? Nah ini yang contohnya, bahwa dari sudut security itu nggak ada pengamanan yang sifatnya block to block untuk membuat orang rasa aman. Ya, jadi ada banyak hal. Sudah itu kalau kita masuk ke toko, di luar sana di Jawa, orang akan bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu? Kalau kau masuk toko di Palembang ini, tanya, kau nang apa? Jadi sesuatu cara yang sudah tidak friendly. Ya, memang dialog kita seperti itu. Tetapi, ya itulah. Kalau kita mau menjadi kota internasional, yang kayak begini harus diadres. Ya. Dan juga kalau kita lihat soal pembangunan yang baru, ini satu hal kritik saya kepada pembangunan Palembang itu sekarang. Di sekitar Palembang itu banyak sekali muncul perumahan, pemukiman. Ada banyak sekali muncul pemukiman baru dan laris dibeli orang. Tetapi kalau dilihat dia cuma bikin rumah. Dia tidak menyediakan fasilitas yang kau sebut layak huni itu. Saya sebutnya healthy city. Contohnya itu air limbah. Nggak ada. Saya bikin. Airnya nanti lama baru datang PDAM. Kemudian, iya, lampu dan PDAM itu mungkin sudah bisa masuk. Tapi fasilitas jalannya, semuanya harus dari penduduk dan tidak bagus. Sampah juga. Kalau di pemukiman baru semuanya kayak begitu. Jadi, padahal kita inginkan sebelum mereka membangun itu, kawan-kawan dari PUPR sudah memberikan syaratnya. Jangan dibangun dulu kalau memang belum syaratnya terpenuhi. Ya kenapa ini? Ini kawan-kawan dari engineering nanti bisa komentari. Ya. Dari sudut sosiologis kita bisa melihatnya dengan jelas itu. Karena orang cuma mau cuan. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh-contoh opportunities yang bagi kota ini, kedengarannya pahit. Saya mohon Pak Wali untuk kalau dia mendengar saya ngomong kayak begini, dia bisa memperbaikinya. Kalau mau didiskusikan lebih banyak, saya bisa datang. Kalau misalnya Pak Wali ngundang atau apa. Karena yang saya ngomong ini itu fakta. 2 kali 3 kali setahun saya mengunjungi TPA itu dengan para mahasiswa S1, S2, S3. Ya, kami melihat sendiri seperti apa. Dan tempat TPA itu bukan tempat yang bagus. Karena di situ rawa di sekitarnya itu. Jadi dia bisa mencemari tanah, mencemari air. Pemukiman di situ mendesak, mendekat. Karena itu harus ada alternatif. Ya.
Kemudian limbah cair dari rumah tangga. Baru 1, dan itu tidak cukup. Yang ada di Sungai Selayur itu, yang ada di apa nama tempat itu ya? Ya, yang di Sungai Selayur. Saya. Ya, itu memang itu salah satu kebolehan yang dipunyai oleh Palembang, yang sedikit kota di Indonesia yang punya, yang disebut dengan domestic wastewater treatment plant itu. So, ini adalah sesuatu yang positif bagi kota ini. Dan itu adalah hibah dari Australia yang saya ikut dulu waktu kita dipimpin oleh Wali Kota Edi Santana. Dan itu adalah sebuah contoh yang bagus. Tapi selebih daripada cover yang di-cover oleh wastewater treatment di Sungai Selayur itu, semua kita berak di tanah di Palembang. Kok berak di tanah? Iya, saya bisa buktikan kalau berak di kantor ini, lalu di situ ada septic tank. Tapi septic tank kau itu kalau dibuat oleh tukang dari kampung itu, di bawahnya itu nggak disemen. Supaya lama dia baru penuh. Kalau disemen di bawahnya cepat dia penuh. Nah, ini teknik yang sebetulnya sama dengan berak di tanah. Dari sudut pandang kesehatan sama dengan berak di tanah. Jadi sebagian besar kita masih melakukan itu. Nah, jadi ini saya buka agar supaya publik juga bisa mendengar pendapat saya sebagai seorang profesional. Saya mengajar kesehatan lingkungan sudah 30 tahun lebih di Universitas Sriwijaya sampai sekarang. Jadi apa yang saya kemukakan ini adalah karena saya juga membandingkan dengan beberapa hunian lain yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Baik, Prof. Tenang aja. Kita ke Pak Profesor Sarifudin. Ya. Tadi udah dibahas, Pak, dari berbagai sisi itu malah ya, dari A sampai Z malah. Apa komen Pak Sarifudin dari sudut pandang infrastruktur? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat secara global, kota ini adalah ibu kota Sumatera Selatan. Tentu, semua yang akan dilakukan oleh kota ini itu menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan bagaimana ke depannya. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah dari aspek infrastruktur, tadi sudah pernah disinggung oleh Prof. Tan, saya ngelihat yang pertama adalah tidak jelasnya peta, mapping, ya, baik tata guna lahan, ya, kemudian bagaimana sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan, ya, kemudian dari aspek penataan perumahan, ya, ini tidak ada peta yang kita pakai, ya, walaupun berganti dengan pimpinan itu terus diupdate. Bahkan beberapa referensi itu hilang, lenyap, ditelan oleh bumi. Nah, ini kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang saya mengikuti perkembangan kota ini. Kita banyak potensi yang bisa kita kembangkan, yang kaitannya untuk PAD, ya, pendapatan. Tapi kita tidak kelola, tidak kita manage secara profesional yang dikatakan oleh Prof. Tan. Dari aspek infrastruktur yang ada itu, terutama ya saya lihat sistem drainase yang sangat-sangat buruk, ya, pengelolaannya sangat-sangat buruk. Kemudian dari aspek jalan kota, yang mana yang mau didahulukan, yang mana yang sudah pun bahkan itu saya lihat ditambah lagi, dilapisi lagi. Ini sudah mubazir. Kenapa seperti itu terjadi? Karena ini adalah aspek siapa yang menyuruh. Aku perlu mengatakan bahwa ini kalau nggak aku ini nggak akan jadi ini. Nah, ini yang harus dibuang. Nanti akan lebih bahas oleh dari aspek sosiologi dan kemasyarakatan. Dari aspek pengembangan sudah tidak jelas, ya, petanya tidak jelas, ya, kemana untuk perumahan perkantoran, di mana untuk perumahan yang memang pengembang. Belum lagi kalau mau, kita kan daerahnya kan daerah rawa, sebanyak mungkin rawa. Ditimbun, salah, sangat salah besar. Harusnya pakai tiang, kenapa harus dibeton? Contohnya digandus. Contohnya digandus, ya.
Jangan jauh-jauh di poligon belakang sini aja banyak. Saya bilang itu salah, saya bilang. Di PUPR. Masih juga. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat terjadi hujan maksimum, pasti ada genangan. Airnya mau kemana? Yang selama ini dia meresap secara alamiah. Ya. Kemudian kita juga katanya ada 4 sungai prioritas yang harus diperhatikan. Ya, Bendung, Sekanak, Lambedaru, Buah. Saya lihat sendiri, Sungai Buah itu ada kolam retensi 2. Yang satu nggak keruan, masuk, kedua nggak keruan, keluar ke saluran di Pusri. Pusri keamanannya sangat ketat. Bagaimana koordinasi antara kota dengan perusahaan? Ini nggak jelas. Sehingga terjadi bottleneck, terjadi pintu-pintu ya di kolam retensi tidak berjalan, karatan. Nah, aspek-aspek inilah yang perlu nanti Pak Wali jangan mengglobalkan, harus satu persatu. Selesaikan ini, baru ini selesaikan Sekanak. Bendung masalah. Bendung udah saya katakan, kolamnya itu tidak bisa menampung. Karena apa? Kemarin-kemarin uangnya sudah mau dijalankan, pembebasannya belum. Ini masalah. Kenapa? Cerita klasik. Administratifnya nggak jalan. Ya, ini yang harus kita perlukan. Ya, perhatian oleh Pak Wali. Jangan sampai spot-spot nggak bisa di negara-negara yang luar, yang katanya nanti potensi Palembang ini menjadi suatu kota modern, kota segala macam. Ya kita harus evaluasi dulu dong. Ya, dari aspek infrastruktur, dari aspek pemetaan, dari aspek ruang, ya semuanya harus kita lihat. Jangan satu mata saja. Oh, urusan Bendung, urusan sana, Sekanak. Oh, nanti dicampur lagi. Nggak bisa. Ya, satu persatu. Jangan sampai kita tidak tahu permasalahan di lapangan itu berbeda dengan secara teoritis. Nggak bisa. Secara rapat-rapat nggak bisa. Yang ketiga adalah masalah aturan yang jelas. Produk-produk yang sudah dihasilkan, apakah diterapkan? Nah iya, ada efek jerah ya kepada masyarakat. Tidak, nggak enak. Nah yang nggak enak inilah yang menjadi suatu kemunduran, kata Prof. Tan tadi. Tidak bisa maju-maju kita. Keinginan kita memang harus seperti ini, Palembang harus seperti ini. Ya, nah aspek-aspek orang aman-aman saja, kata Prof. Tan. Di sana, di sini hati-hati. Hati-hati sekali. Nah, kenapa? Karena terus terang saya lihat ya, di jalan-jalan protokol ya, itu tidak nyaman, apalagi daerah-daerah yang jalan yang sempit. Sangat-sangat berbahaya dari keamanan. Ya, jadi kita coba mengkerucutkan maunya apa sih sebetulnya Palembang ini. Jangan 5 tahun nanti tidak ada apa-apanya. Ada suatu produk bahwa memang maju. Tolak ukurnya apa? Majunya itu. Apa kebersihannya, apa tata ruangnya, apa bagaimana, dan seterusnya. Itu harus jelas, kata orang itu. Harus jelas-jelas. Ya. Dan angka yang bermain. Bukan seperti kalau kita akan mengatakan Palembang itu maju. Majunya apa? Tolak ukurnya apa? Palembang bersih. Bersihnya apa? Berapa persentase yang kata Prof. Tan tadi? Dari aspek sampahnya, dari aspek yang lain. Jelas. Persentase minimal. Ya. Kalau kubikasi di persentase kan mudah. Tapi maju, bersih, aman, indah. Tapi apa tolak ukurnya itu? Nah, jadi saya sebagai seorang engineer, profesional di bidang engineer, terkhusus lagi masalah perkotaan, ya. Jadi kita harus bisa-bisa melihat potensi yang ada. Kemarin dari Provinsi Sumsel sudah Tanjung Carat. Bom baru mau diapain? Itu pertanyaannya. Mau dijadikan apa? Museum. Seharusnya itu cepat tanggap Pak Wali. Oh, bom baru nih nanti saya usulkan nanti sebagai objek pariwisata. Ya, dibuat sedemikian rupa seperti di negara-negara yang lain. Nah ini harus cepat tanggap Pak Wali. Jangan diem aja. Ikut aja apa kata provinsi. Harus ada gerakan. Ya,
Ini saya ngoreksi supaya bisa tahu nanti potensi yang ada, ya, itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk siapa kan? Untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya senang, pasti dia akan mengatakan bahwa Palembang ini sedikit ada perubahan. Sedikit ada perubahan. Berapa? Itu harus bisa-bisa dari kawan-kawan itu. Yang mengatakan dari PU, dari dinas-dinas yang terkait, dinas pariwisata, dinas perikanan, dan seterusnya. Nah, ini yang saya minta, kita ngomong di sini bukan berarti mengejek atau menjelek-jelekan, tapi solusinya kita harus cepat tanggap. Ya, Pak Wali kan ada Pak Camat, Pak Camat ada Pak Lurah. Nah, itu kan harus cepat dong. Ratusan itu, Pak Lurah, Pak Camat. Masa tangan-tangannya nggak bisa menjamah bahwa begitu indahnya kalau di kelurahannya, di kecamatannya, itu sama-sama bergerak untuk memajukan Palembang. Begitu ya? Oke. Sekarang dari sosiologi, dari pengamat sosial, Prof. Edi. Iya. Tadi sudah dibahas oleh dua profesor dari kesehatan sama infrastruktur. Ini persoalan sosial sekarang. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya menambahkan Ya. Prof. Tan Malaka dan Prof. Saifuddin Zainal ya. Kami saling memberi masukan ya. Jadi ya sebenarnya saya melihat dari sisi lain. Saya melihat kalau dilihat dari perspektif sosiologi, kita memang prihatin melihat perilaku masyarakat kita ya. Padahal sebenarnya saya tidak yakin kalau Sumsel ini tidak punya potensi ekonomi atau potensi tadi dibilang oleh kedua prof kita pariwisata. Tetapi saya melihat ini persoalan, kalau bahasa saya ini adalah persoalan maintenance. Jembatan saja itu ada 8 gitu. Iya. Tidak ada provinsi lain di Sumatera ini, bahkan di Jawa yang punya jembatan itu. Pertanyaannya, apa daya tariknya? Salah satunya maintenance. Kita punya LRT, di Sumatera ini cuma Palembang yang punya, ya kan? Jadi berkat kesinambungan pembangunan dari para pemimpin terdahulu sampai sekarang, kita sudah sampai puncaknya. Saya dari situ dulu. Kemudian ada Ampera. Kemudian juga banyak potensi-potensi secara sosial, ekonomi yang perlu ditingkatkan mestinya. Tapi secara pemandangan sehari-hari, memang perilaku masyarakat kita sangat memprihatinkan. Seperti persoalan anak-anak minta di jalan, kemudian persoalan kriminal harus diakui di media sosial ataupun ini. Kemudian persoalan kenakalan remaja, kemudian pencurian. Lagi semarak sekarang pencurian motor dalam berita ya. Itu kan berkaitan dengan perilaku ya. Jadi saya ingin memberi ilustrasi bahwa ketika kita dari Singapura, kita singgah di Batam, di Singapura orang patuh semua dengan aturan itu. Anak-anak kecil pun patuh, anak kita yang misalnya ke sana patuh. Tapi ketika turun di Batam, mereka mengabaikan aturan kita. Tidak lagi antre, saya amati Pak, setahun yang lalu. Tidak ini. Saya melihat itu tentu kelas Batam yang dekat dengan Singapura. Iya. Tapi kalau di Sumatera Selatan misalnya, di Palembang, kita udah jauh dari aturan itu. Tadi dibilang Prof. Tan, kalau di luar negeri orang tua itu dihargai sekali. Naik bis kota, atau seperti Transmusi, dipersilakan dulu. Anak muda berdiri otomatis kalau ada orang tua yang naik. Nah, jadi soal etika, kita ini kan kultur masyarakat yang kesultanan. Kemana itu nilai-nilai budaya itu yang harus menjadi perhatian bersama. Jadi kita juga misalnya tidak usah ke luar negeri. Seperti di Jogja. Jogja itu ekonomi masyarakatnya tidak terlalu bagus. Tapi kenapa sopan santun di perilakunya dikedepankan. Kemudian saya masalah dulu ya. Kemudian bagaimana kita merasa aman itu. Ketika ke sana kita merasa aman. Dan kangen datang lagi. Sama dengan Bandung. Saya berapa bulan yang lalu, anak kepingin ke situ, belum pernah ke Bandung karena sibuk kuliah ya. Nah jadi kok beda ya dengan di kita sini.
orang tidak terlalu mudah mengklakson, itu kultur luar itu. Orang mengantre di gang pun demikian, saya amati. Nah, ini kembali ke kita tadi. Jadi perilaku masyarakat kita ini harus diperbaiki. Yang paling bertanggung jawab itu adalah governance. Governance di sini adalah pemerintah. Mau tidak mau di sini gubernur, wali kota, bupati. Kasih contoh. Kasih contoh. Ya, karena dia sebagai tidak hanya administrator, manajerial, sebagai juga teladan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, betul dibilang Prof. Tan tadi dan Prof. Saifuddin, dimulai dari governance, dari strukturnya, the right man on the right place, dan expert di bidangnya, kompetensi, mau tidak mau. Kalau kita ingin perbaiki, bukan asal duduk, tapi menempatkan orang ini secara sistem itu kuat. Yang kedua adalah peran swasta. Swasta itu bukan hanya ngambil proyek, tetapi dia punya peran lain. Bagaimana misalnya ada keluhan masyarakat, walaupun turis domestik, mereka makan di suatu restoran, pindang, kok mahal sekali. Kita tidak bisa menyalahi yang punya pindang. Dinas Perdagangan di mana perannya? Mengatur soal harga. Sehingga image datang ke Palembang tidak hanya aman, harga terjangkau, dan menyenangkan, dan mereka akan kembali dan menguntungkan bagi kita, menambah pendapatan APBD. Itu kita baca itu banyak kekecewaan. Kemudian di Ampera turis tuh senang-senang berfoto, tahu-tahu kemalingan HP-nya. Tadi dibilang Prof. Tan dan Prof. Saifuddin. Ini perilaku masyarakat. Pertanyaannya adalah tadi, selain mau diapain? Selain peran pemerintah tadi melalui programnya tadi, kemudian melalui peran swasta tadi, kemudian ini peran masyarakat. Peran masyarakat ini ya tentu orang akan berperan, itu take and give sifatnya. Kalau dia punya merasa dibutuhkan, dia akan ikut. Atau dia dapat manfaat. Masyarakat kita akan ikut menjaga fasilitas, ikut membangun, bukan merusak apabila dia merasa memiliki. Bagaimana cara menumbuhkannya itu? Ya tentu di sini peran pemerintah tadi. Yang terutama adalah governance tadi ya, pemerintah. Paling tidak 3 hal itu yang harus diperhatikan, menambah Prof. Tan dan Prof. Saifuddin tadi. Jadi kalau ada masukan seperti ini, sifatnya karena kita merasa mencintai Palembang ini, bukan kita mengkritik, apalagi beliau akademisi yang secara nasional, internasional, Prof. Saifuddin juga ya. Jadi memberi masukan itu. Jadi sebagai akademisi dan masyarakat kita memberi masukan itu. Jadi dan itu dapat dilihat di lapangan antara ideal, yang ideal program tadi dengan di lapangan sejauh mana gap tadi. Misalnya dibilang oleh Prof. Tan tadi soal drainase, soal lobang di sekitar kota Palembang ini, soal pencopetan, soal tata krama, etika. Kita salah sedikit pun kita tidak segan-segan dibentak oleh orang. Kalau di jalan harus hati-hati betul. Masuk toko nak Apakah ini kultur? Apakah ini kultur Palembang Darussalam yang diinginkan oleh Kesultanan dulu? Ini kemana? Ini tugas pemerintah mengembalikan ini tata krama, etika ini menuju katanya Palembang layak huni tadi. Apalagi kita punya obsesi kota internasional. Bagaimana ini? Kemudian saya nggak mati juga, mohon maaf. Kalau berapa bulan yang lalu itu Transmusi itu masih ada. Saya tidak tahu karena saya ini kan orang sosial ini banyak ngomong di luar. Nah, apakah tidak ada atau ada? Padahal itu salah satu contoh pelayanan kota yang maju. Jadi kalau kita lihat misalnya di Malaysia ada bus bertingkat, itu banyak orang boleh-boleh naiknya itu. Jadi kok bus kita kemana gitu? Padahal mengurangi macet, ya kan kalau dilayani betul kata Prof. Tan tadi, persoalan etika, persoalan keamanan, waduh luar biasa Palembang ini. Walaupun saya tetap merasa optimis,
Tapi realitasnya seperti itu ya. Siapa yang punya jembatan sebanyak itu? Siapa yang punya Ampera? Siapa yang punya GOR? Siapa yang punya Sriwijaya FC? Dan Sumsel United? Jadi Pak Gubernur, Pak Wali Kota ini harus dibantu oleh timnya yang kuat. Iya kan? Zaken. Iya, jadi harus kuat untuk menuju cita-cita kita bersama itu ke depan. Saya kira itu dulu dari saya. Mohon maaf. Makasih ya. Terima kasih Prof. Yudi. Ya. Kita balik lagi ke Prof. Tan Malaka ya. Ya. Progres pembangunan ini kan sedang berjalan, Prof. Banyak hal yang mungkin harus diperbaiki. Tentu ada skala prioritas. Dari sudut pandang Profesor Tan Malaka, mana duluan yang harus dibenahi? Oke. Nah, Thank you. Saya kira di term kedua ini saya bisa melihat beberapa interrelation dari kami tiga pembicara. Kalau saya melihat bagaimana cara solving problem ini secara keseluruhan, yang pertama dibutuhkan leadership yang kuat. Tidak bisa enggak. Kalau leadership lemah, tidak bisa jalan. Apalagi dengan latar belakang temperamental orang Palembang dan Sumatera Selatan. Dia harus very strong leadership, yang mengerti wawasan dan tough. Nah, strong leadership dibutuhkan untuk Kota Palembang. Dan saya gembira bahwa Pak Wali Kota sudah mulai menunjukkan ke arah itu. Ya, dia ngelihat anak buahnya Pak April jam 8 sudah ada apa enggak dan suruh panggil dan sebagainya ini mengarah ke suatu leadership yang kuat. Tapi masih panjang lagi ceritanya. Ya. Saya kira leadership nggak ada gantinya. It's on the very top dari komitmen. Is your leadership. Yang kedua adalah public participation. Ini yang harus digali, public participation. Jangan hanya mengandalkan pendekatan formal itu. Pendekatan formal, organisasi. Lihatlah kemarin kita kumpul di tempat Pak Wali. Lah justru yang formal itu nggak pada ngomong. Lah, yang bisa mengemukakan kritik dan kemudian solution itu dari publik. Saya ngerasa ada wakil dari publik, bukan wakil formal. Ya, juga organisasi yang dibawa pada saat itu. Karena itu public participation. Tapi public participation ini bukanlah sesuatu yang random, tetapi dia harus dikelola. Dia harus diintegrate, dia harus ditumbuhkan, dia harus dibina, channeling. Ya, saya kira para sosiologis kita dan senior citizen yang ada bisa sebetulnya membuat sesuatu yang terobosan di arah public participation. Sehingga Pak Wali itu, kalau istilah Palembang, tidak ada kedewean. Betul. Ya. Jadi ada disupport oleh publik. Nah ini bagaimana caranya memang harus didefinisikan. Bukan cuma yang sifatnya formal, tapi juga yang non-formal. Public participation. Ini adalah kunci di masa depan. Saya kira mulai sekarang kita sudah melihat, apapun yang disupport oleh publik, dia akan jadi. Apalagi kalau sekarang itu viral. Kan? Kalau jadi, itu contoh daripada public participation yang efektif. Karena itu Pak Wali harus bermain di sini. Di public participation. Menggugah mereka. Seperti apa? Publik maunya seperti apa? Tempat sampah. Karena itu tidak bagus, sudah jelas. Oke, mereka mau yang disebut sanitary landfill, kata para engineer kan. Tetapi tanahnya juga harus, lahannya juga harus cocok. Bukan rawa. Dan karena itu kita akan nanya kepada publik, ada nggak yang bisa menyediakan tanah di tempat-tempat yang seperti itu? Saya kira partisipasi dari publik yang kayak begini nih kan. Bukannya main getok, kami mau daerah itu ribut. Itu emang tidak bisa dengan kayak begitu. Nah, public participation. Yang kedua, yang ketiga adalah technical solutions. Ya, seperti itu. Infrastructure seperti apa, roadmap-nya seperti apa, harus jelas. Ini. Yang sekarang ini seperti kata mak jelas. Nah, karena itu secara teknikal ini, misalnya yang kita harus handle itu adalah health,
bukan cuma medical. Ini banyak pembicaraan tentang ini hanya medical. Even medical pun masih belum beres. Seperti saya katakan, kau masuk 3 hari diusir orang dari rumah sakit, kau harus keluar dulu. Habis waktu. Lah, itu yang harus diurus di tempat lain. Nambah sakit. Kalau misalnya BPJS tidak nanggung, pemerintah lokal nanggung. Nah, itu misalnya di Bekasi, contoh. Nah, ini enggak. Kalau kau sakit berat 3 hari diusir dari rumah sakit. Tapi secara keseluruhan yang harus kita develop adalah health aspek yang jauh lebih luas dari medical. Nah, jadi technical solution itu seperti apa? Kita udah punya air yang cukup bagus. Tapi kita pemukiman, nah ini nggak sih opportunity-nya banyak sekali nih. Dalam pemukiman, baik dari aspek structural engineering dan itu, maupun dari aspek sosiologi dari bagaimana membina masyarakat di situ. Betul. Itu technical. Itu technical yang masih harus kita urus. Dan pada bagiannya masing-masing ya health, planning, dan seterusnya. Sosiologik ini harus secara teknikal diangkat oleh Pak Wali Kota dengan orang-orang yang cukup capable di bidang itu. Saya titip satu yang khusus, 3+. Satu ini budaya. Budaya ini saya kritik pada saat itu, karena kalau kita jalan di Palembang, kita tidak ngerasa terhubung dengan kejayaan Kesultanan masa lampau. Nggak ada, nuansa itu nggak ada. Kritik saya, kapan? Coba Anda bayangkan datang dari Sultan Mahmud Badarudin ke arah kota, kapan kau masuk Palembang? Apa tandanya kau sudah masuk Palembang? Nggak ada. Nggak ada suatu gerbang yang melukiskan bahwa now you are in the city of Palembang. We are very proud of the city of Palembang where we live. Itu nggak ada. Kalau kau masuk dari arah Komering, daerah itu kapan kau masuk Palembang? Nggak tahu. Betul. Ya. Tidak ada rasa. Jadi nggak jelas. Taste-nya tidak ada. Karena itu dari sudut aspek budaya ini banyak sekali, dan ini di masa lampau. Salah satu wali kota yang cerdas itu Pak Dahlan Hayy pernah memberikan attention kepada hal ini. Dia pernah memanggil tokoh-tokoh budaya Sumatera Selatan di Palembang untuk membicarakan dimensi ini. Dan beliau banyak sekali masukan waktu itu dapat. Ya. Jadi pada dasarnya kota Palembang yang memiliki nilai jual tinggi, nilai tambah yang tinggi itu adalah sebuah Lebensraum, sebuah ruang hidup yang paripurna. Di mana orang bisa hidup dengan tenang, punya pekerjaan, dan merasa nyaman di situ, safe, dan dengan demikian itu akan menjadi nilai jual yang tinggi. Saya kira satu leadership. Yang kedua, Partisipasi. apa tadi? Partisipasi. Public participation. Yang ketiga, technical solutions. Plus kembangkan budaya yang kondusif untuk suatu kota internasional. Itu dari saya. Thank you. Sekarang dari Pak Prof. Sarifudin ya. Iya. Kalau infrastruktur kan kayak puzzle Pak ya, satu sama lain. Bagaimana menyusunnya? Iya. Tadi sudah. Jadi kita Gimana tuh? Jadi kita punya, bukan istilah sebetulnya, kita sudah pahamnya adalah integrated sustainable development. Itu kata-kata kuncinya itu integrasi, kemudian bagaimana kita sustainable, berkelanjutan, dan membangun. Itu kata-kata kunci itu sangat bagus kalau satu-satu diambil, ya, akar-akarnya. Pertama masalah integrated. Coba kita lihat sejauh mana Pak Wali bisa memberikan arahan kepada bawahnya terintegrasi antar instansi yang terkait dengan infrastruktur. Contoh, ya ini jelas-jelas ini. Waktu itu Pak Herman Deru di Jalan Kapten Arifai, dia berjalan, dia ngelihat bahwa pompa air yang ada di situ tidak berfungsi. Kemudian dari PUPR turun, bahkan membongkar ya bagian-bagian untuk supaya air bisa keluar dan masuk ke saluran. PUPR dengan Perkim itu tidak ada
harmoni. Sehingga itu salah satu dicontohkan. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ribut di satu tempat itu saling salah menyalahkan. Bukan malah saling membantu untuk mencarikan solusi yang terbaik. Integrated, terintegrasi. Ya. Kemudian dalam kata kunci membangun, ya, yang berkelanjutan, kita lihat yang mana. Stop 5 tahun, stop 5 tahun, berganti terus. Bagaimana yang dikatakan yang membangun secara Planning. sustainable? Ya. Tidak bisa. Itu akibatnya kemana-mana. Dari aspek kesehatan, dari aspek yang lain, itu pasti itu. Ya. Nah, itu saja. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan, ya, pembenahan, ya, antar instansi terkait. Ya, jangan ngandalkan, maaf ini dalam tanda kutip ya, ngandalkan dana ada. Dana minta dari pusat, dana minta dari balai. Maaf ya, bukan saya. Ini kenyataan loh. Yang Banyak saya dana juga masuk obak. akhirnya apa? Banyak sekali tuh. Dananya sudah luncur, pekerjaan tidak selesai, akhirnya kata Prof Tan, nunggu KPK. Bener, ini kenyataan nih Prof Tan. Di depan DPR, saluran itu nggak salah itu, hancur. Uang habis, masih nggak selesai, Masuk KPK. masuk KPK. Selesai kan? Ya bagi yang personalnya ya selesai, tapi pembangunan apakah sustainable, berkelanjutan, selesai atau tidak? Nah, ini kenyataan. Jadi saya menghimbau sekali lagi, mbok ya kita sama-sama lah, ya. Kita ini bukan mau menyalahkan, bukan mau menjelekkan. Ini fakta yang harus diluruskan, dibaguskan supaya katanya tadi Kota Palembang itu citranya itu adalah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang di luar itu yang merasa kita ya seperti inilah. Nggak ada kok masyarakat yang merasakan ada pembangunan yang sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Ya, ini perlu. Dari aspek jalan juga seperti itu. Saya lihat bukan main. Kalau kita ke arah Ilir Timur, Ilir Barat, kemudian apalagi ke seberang Ulu, habis kita jalan itu. Jalan apa itu? Dalam kota. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Palembang ini sudah bagus, sudah ini, sudah itu. Ya, coba kita sama-sama ke 10 Ulu. Dari 4 Ulu laut, terus sampai ke 13 Ulu, sampai ke sana. Coba kita sama-sama. Dan di 7 Ulu pun, itu kota, pusatnya kota, di seberang Ulu, maaf ngomong masih ada itu anak-anak yang berak di pinggir itu. Apa itu? Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa sudah bagus, tidak kumuh. Di 7 Ulu. Terus kita masuk ke 6, 5, 4, sampai ke Kertapati. Perilaku. Coba. Bagaimana? Coba kira-kira. Mau dikatakan bahwa kota kita ini sudah mau go to national or international. Ya, itu kita wanti-wanti. Coba kita koreksilah sama-sama. Ya, dibagi bila perlu. Seberang Ilir, misal maaf ya, bukan saya ngajarin Pak Wali nih. Ya, seberang Ilir itu Pak Wali, seberang Ulu Pak Wawako. Coba kita lihat yang mana percepatannya yang diminta. Iya benar, ini kenyataan. Kalau seberang Ulu kan tidak begitu besar ya, tapi seberang Ilir ya lah Pak Wawako lah, wali kota. Tapi Wawako tugaskan oleh Pak Wali. Pak Wawako, kamu urusin yang seberang Ulu. Kita lihat bagaimana integrasi antar keduanya. Yang leadership tadi itu kelihatan. Tidak bisa dibohongin. Ya, cuma nunjuk-nunjuk baik ini sama maaf ini bukan aku nyinggung siapa-siapa, aku nih nyinggung yang di luar. Nunjuk marah-marah. Selesai juga tidak gawi kata orang Palembang. Nah, itu kira-kira. Tolonglah kita sama-sama. Saya sebagai masyarakat memang di dunia pendidikan, pengamat, profesional, dan juga pernah diajak di beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan, ya. Tapi saya merasakan betul ya bahwa Palembang kalau mau bagus, apa yang kami katakan tadi, Profesor Tan, Profesor ini, kita terintegrasi. Kita jangan pecah-pecah. Kita pokoknya ini loh. Ya, solusinya apa? Ya,
Dan hasilnya bagaimana? Jangan sudah bagus, berapa sudah bagusnya itu? 70% ada peningkatan. Nah, enak. Iya. Dari baseline-nya kapan? Dari kapan itu? Apa dari dilantik waktu menjadi wali kota? Ya kan? Kan sudah tahu tuh. Kemudian nanti setahun katanya setahun harus seperti ini Palembang. Nah, indikatornya itu jelas. Jangan tidak jelas, bagus, jelek, kurang bagus. Ya, ini harus jelas sehingga masyarakat tahu. Kata Prof Tan dari jelas ini, nah ini ada ruang terbuka untuk masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan kota yang kita cintai ini, ya, dengan aspek yang begitu banyak. Tapi kalau keterpaduan tercipta oleh leader tadi, oleh pimpinan tadi, dengan membagi sesuai dengan porsinya, ya, the right man on the right place. Jangan salah cucu, ya, ngeletakkan wartawan misalnya di PU, maaf ya, paling-paling dia omongnya wartawan ini jelek, itu bagus, ini kurang, tapi tidak masuk ke substansi di instansinya, ya. Itu yang saya mohon kiranya nanti kita sama-sama lah, ya, satu-satu, jangan kita borongan seperti itu, enggak, ya. Oke, saya kira gitu ya. Baik, Prof Idi, tadi sudah dibahas sama Prof Malaka soal partisipasi, ya, pembangunan dengan partisipasi. Bagaimana pemerintah bisa membangun partisipasi publik? Iya, menurut saya menambahkan Ya, Prof Tan dan Prof Saifuddin ya. Menurut saya langkah pertama itu bagaimana kita menumbuhkan kebanggaan dulu ya. Kebanggaan masyarakat dalam berbagai level latar belakang terhadap Kota Palembang ini. Itu salah satu caranya adalah merujuk kepada persoalan-persoalan yang nyata. Tadi disampaikan Prof Tan, Prof Saifuddin, ada persoalan drainase, soal jalan, soal keamanan, persoalan lain ya. Jadi menurut saya itu dulu yang harus dilihat. Jadi termasuk juga persoalan pariwisata. Anak-anak ini bermain ke mall terus, ya. Kenapa tidak ke Punti Kayu? Kenapa tidak ke Sungai Gerong? Kenapa tidak ke museum? Kenapa? Tidak ada wadah. Tadi mungkin belum optimal. Padahal itu tidak mahal, itu tidak ini, kan tidak semua level masyarakat kita bisa ke mall, Pak. Jadi itu salah satu contoh. Jadi saya dengar juga, saya baca bahwa tahun depan anggaran akan dipangkas itu. Nah, berarti sekian banyak persoalan ini tadi sampaikan Prof Saifuddin, Prof Tan, harus tim Pak Wali Kota, bahkan dibantu Pak Gubernur mungkin, karena ini di kota ya, itu memberi prioritas program. Jadi misalnya prioritas yang nyata itu apa? Jalan yang utama kita ini kok di tengah kota ada lobang, ya kan? Nah, jadi prioritas saja fokus ke jalan untuk menumbuhkan kebanggaan itu. Kedua, terapkan regulasi. Jadi oleh pihak terkait bekerjasama dengan aparat atau apa. Ini kan orang mau maling setat, tidak hanya maling handphone ya. Jadi Ampera misalnya. Ini maling setat ini, cobalah lihat. Ini karena masyarakat tahu. Tidak ada regulasi yang melarang kita. Lampu merah yang ada tanda ngerekam itu tidak ada lagi katanya. Ini kan nyata nih. Ini membentuk perilaku loh, membentuk etika dan berdampak kepada interaksi. Orang saling berbut dan saling tuding nanti ngomong kata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah ini juga membentuk perilaku. Jadi menurut saya prioritas itu penting. Di antara ini karena anggaran ke depan terbatas, tapi prioritaskan yang bermasalah betul. Kemudian penerapkan regulasi itu. Kemudian banyak persoalan memang, tapi yang menurut saya jangan Pak Wali Kota aja yang mikir ini. Dunia pendidikan, dunia kesehatan sampai ke kecamatan segala macam tuh harus merasa tahu dan memiliki. Palembang ini harus kita jaga bersama. Ada peran RT, RW, di sana lurah, camat, sampai asisten, sampai ke Pak Wali Kota. Ini sudah saatnya memang kepemimpinan, beliau bilang tadi, leadership ini
bukan mengedepankan elitis lagi, jadi mengedepankan popularitas lagi, tapi kinerja aktual. Yang kita harapkan nanti ke depan, Palembang ini, selama periode ini, karena ke depan kita tidak tahu siapa yang wali kota ya, siapa yang gubernur. Jadi betul-betul increasing dalam berbagai aspek, meningkat. Kalau tidak bisa meningkat, mobilizing lah. Mobilizing itu ya setara, jangan decreasing, menurun. Tanda-tanda ini yang harus diperbaiki, ya kan, untuk menumbuhkan partisipasi tadi, kebanggaan tadi. Jadi sektor pendidikan, sektor perdagangan, sektor bisnis, sektor pariwisata, mereka harus menyadari bahwa kita punya visi yang sama untuk memajukan Palembang ini, termasuk juga yang tidak kalah penting lapangan kerja. Kita baca juga di media sosial bahwa banyak sarjana, banyak anak-anak kita yang tidak punya lapangan kerja. Gimana peran swasta bantu Pak Wali Kota? Peran pemerintah kan terbatas. Oleh sebab itu, apakah ada training atau apa, membentuk pengusaha muda atau apa yang betul-betul merespon ini? Karena kalau kreatif ada saja peluang itu kan. Kalau orang dunia usaha, pasti dia punya pemikiran seperti itu, apa yang menjadi prioritas. Jadi berbagai ahli, masukan-masukan yang itu sangat penting. Kita bersyukur Pak Wali Kota, Pak Gubernur di awal-awal ini sangat merespon masukan-masukan ini. Tapi kita harap juga berimplikasi kepada kebijakan. Jadi dalam implementasi. Ini hanya sekedar himbauan atau masukan kami sebagai anggota masyarakat dan sebagai akademisi ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Closing statement lah, Prof. Ya. Mungkin ditutup ini apa nih? Mungkin nanti satu-satu saya tanya. Beliau dulu. Silakan. Saya Prof. mikir dulu. Kemana? Closing statement dari penjabaran Bapak dari awal sampai apa? Ya, yang pertama kebijakan, lihat mana yang kritis, prioritas, set, plan yang bagus. Yang kemudian leadership dan komitmen, tunjukkan. Public participation ini bukan apa, ini critical sifatnya. Karena kemampuan dari pemerintah itu terbatas atau amat terbatas. Dan itu partisipasi publik harus kita tingkatkan. Kemudian technical solutions, ada banyak. Gunakanlah expertise dari orang yang banyak ini. Ada yang expertise-nya health and hygiene, ada pengembangan sosiologi, ada engineering, planning. Ini kan expertise yang bisa dimanfaatkan. Tapi saya minta tambah satu lagi soal culture ya. Soal budaya tadi. Saya kira itu sesuatu yang saya tidak nampak dalam 10 tahun terakhir ini dibina secara serius. Soal bagaimana mengembangkan culture kita sebagai yang berbudaya tinggi, yang memang dari asalnya memang berbudaya tinggi, tapi kemudian yang nampak degradasi, kita harus balikkan kepada kejayaan yang seperti masa lampau, di mana kita semua bangga ya. Pak Wali Kota, jangan segan-segan untuk menggunakan, jangan segan-segan untuk menggunakan expertise yang ada. Ya, pembicaraan-pembicaraan, kritik-kritik, paper-paper kemarin itu nggak ada honornya, tapi kami lakukan. Jadi yang kayak gini semangat volunteerism yang ingin dikembangkan. Senior citizen juga dimanfaatkan, karena senior citizen di semua Palembang ini juga nggak dimanfaatkan itu. Banyak sekali senior citizen yang bagus-bagus itu nggak dimanfaatkan oleh kota. Saya kira ini salah satu dan Anda bisa kembangkan. Saya harap Tribun bisa mengembangkan beberapa inti core ideas, core issue yang berkembang pada hari ini untuk kita follow up lebih lanjut. Misalnya, saya pengen sekali di masa yang tidak terlalu lama kumpulkan di sini semua orang yang nyangkut aspek security dari kota. Kita bicara seperti apa mau kita lakukan.
Karena itu dari pihak Tribun juga, saya pikir dia bisa memfollow up ini sebagai sebuah bentuk partisipasi publik. Saya berterima kasih, Tribun sudah mengundang saya, dan saya berbicara apa adanya. Ya, saya bukan orang Solo, ini orang Komering, jadi saya ini orang ngomong. Cuma kamu. Baik, Profesor Ya. closing statement-nya apa? Baik, saya kan tadi sudah mengatakan bahwa ada 3 kata. Integrated, sustainability, dan development. Di instansi terkait, di dalam infrastruktur, itu sudah sangat sumpek kalau saya lihat. Jadi kira-kira Pak Wali nanti, buatlah suatu badan board, kehususannya apa? Misalnya, ya kekhususan untuk sistem drainase perkotaan, itu satu badan. Jadi jangan sampai semua masuk di di PUPR misalnya. Ya, sehingga kita bisa memanfaatkan SDM yang ada betul-betul yang kita inginkan. Dia tahu, dia bisa menjabarkan bagaimana mengembangkan secara infrastruktur tersebut, ya pembangunan tersebut secara berkelanjutan. Tidak batas sampai di situ saja. Yang kita harapkan itu nanti ya Pak Wali, buatlah. Kenapa harus banyak sekali dalam satu kantor itu penuh kadang-kadang, berlebih-lebih, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Padahal ada yang bagus loh di antara mereka SDM-nya. Jadi buatlah badan yang memang kekhususan, ya. Kalau memang tidak bisa di Bapeda di Litbang di dalam perencanaannya, buat lagi suatu badan yang betul-betul dia think tank-nya. Kalau ini enggak, maaf ini. Saya tahu dan saya masuk ke dalam Bapeda di Litbang itu. Macam-macam. Ya, sehingga keluarnya juga seperti gaduh-gaduh. Tidak khusus, tidak fokus. Tidak bisa dikatakan bahwa kita membangun secara berkelanjutan ya dan terintegrasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Profesor Gun. Terakhir ini mungkin Profesor Abdullah Edy, closing statement dari Bapak. Iya, saya menambahkan apa yang sampai kedua beliau tadi ya. Tujuan pembangunan di Sumatera Selatan ataupun di Palembang ini adalah sebenarnya kelanjutan dari pembangunan nasional. Yaitu secara garis besar adalah membentuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, atau beriptek dan berimtak. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Keberadaan governance di Kota Palembang ini juga mengarah ke sana, kesinambungan ke sana. Oleh sebab itu, identifikasi dan realisasi program-program yang terkait juga, dan mereka pasti sudah punya itu tergambar dari adanya dinas-dinas, itu harus mengarah ke sana. Jadi oleh sebab itu semua pihak, tidak hanya wali kota, wakil wali kota, semua level itu menyadari pentingnya prestasi. Jadi prestasi itu harus the right man on the right place, harus punya prestasi yang di bidangnya untuk mewujudkan itu tadi. Dan reputasi, tadi beliau bilang leadership yang memberi contoh. Jadi ini yang langka. Jadi ya oleh sebab itu, kalau kita menyadari pentingnya prestasi, itu tindakan kadang-kadang out of the box, di luar konteks. Jadi karena peran kepribadian seorang pemimpin itu sangat penting. Jadi di luar konteks itu tapi memajukan, seperti beliau sampaikan tadi. Tidak ada di program itu, tapi dia punya relasi, punya ini, dia bisa mewujudkan itu. Dan punya reputasi. Reputasi harus dijaga agar masyarakat mengikuti. Reputasi ini nama baik, akhlak, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di jalan saja wali kota tidak, misal, atau pejabat tidak mematuhi aturan, ya diikuti masyarakat lah. Atau motor sembarangan meniru mobil polisi, misalnya. Itu sepele, tapi itu menyangkut reputasi, akhlakul karimah, etika. Itu hal kecil, tapi secara sosial, sosiologis, membentuk perilaku. Jadi beriptek dan berimtak tadi harus tergambar setiap kebijakan dalam pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Dan itu berkesinambungan. Jadi nanti akan terlihat sekian
tahun ke depan Palembang itu luar biasa menjadi perhatian orang, ya kan? Saya pernah mengusulkan bahwa waktu panelis SEA Games, Asian Games itu kenapa tidak buat museum? Karena nama-nama orang yang diutus dari negara lain itu akan bangga kalau nama ayahnya, kakeknya dulu pernah ikut SEA Games atau Asian Games. Seperti Samsul Anwar di Kanada, di Montreal, kebetulan saya pernah visiting profesor ke sana. Ada nama Samsul Anwar, dapat perak. Banggalah kita, ada nama dia, Indonesia. Nah, itu tujuan wisata, Pak. Dari ASEAN, tidak hanya lagi dari lokal. Ya kan, kalau dipromosikan dengan baik, zaman IT ini kan luar biasa nih. Tapi sekali lagi itu sifatnya pendapat ya, kurang lebih kami mohon maaf. Kami seperti beliau sampaikan tadi, Pak Prof. Saifuddin, kami karena rasa memiliki, kami memberi masukan ini tidak ada kepentingan lain lah. Ya, jadi ingin memajukan Palembang. Baik. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan 3 orang profesor tentang Palembang, kota internasional ya. Masukan 3 profesor ini mudah-mudahan menjadi gagasan, menjadi diimplementasikan oleh pemerintah kota Palembang. Demikian bincang-bincang kita dengan 3 orang profesor dari Universitas di Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan orang-orang hebat ini di kesempatan mendatang dengan gagasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum.